Baik, saya akan mulai saja. Nanti minta tolong Mbak Fonis atau Kiki untuk dapat mengadmit teman-teman yang terlambat masuk ya. Kita akan mulai saja. Kita akan mulai. Kita akan bahas mengenai cargo claim ya. Karena begitu banyak materinya, sehingga saya akan bagi dua, minggu ini dan minggu depan ya. Jadi kita akan dua kali ya. Dan mohon teman-teman semua bisa hadir dalam dua kali pertemuan ini. Nanti minggu depan mudah-mudahan kita bisa laksanakan pagi hari ya. Jam setengah 9 sampai setengah 10. Baik. Seperti kalian tahu bahwasannya Antara punya bisnis yang cukup banyak dari kargo ya. Kemudian kalian mungkin nanti ke depan akan rotasi, mudah-mudahan semua kebagian di bagian klaim ya. Sehingga kalian punya pengetahuan yang dasar dulu untuk bisa memahami kargo klaim ya. Ini kapal yang begitu besar, bisa terbalik ya, bisa tenggelam ya. Jadi jangan pikir kapal yang besar tidak mungkin terbalik atau tenggelam ya. Sudah cukup banyak cerita. Kapal juga bisa terbakar habis, ya, angkut apapun bisa terbakar karena ada bahan bakar di situ. Kemudian juga kadang-kadang ada kargo yang mudah terbakar sehingga satu kapal bisa habis, ya, hangus ya. Baik, kita pada hari ini kita akan coba bahas mengenai satu dan dua saja karena nanti ini pemahaman yang mungkin perlu kalian semua pahami dengan baik ya mengenai hal ini ya supaya saya tidak mau kalian terima semuanya kan kemudian kalian terbuang ya. Jadi saya harapkan saya sampaikan pelan-pelan dan kemudian nanti kalian bisa endapkan sedikit demi sedikit ya. Ini mengenai eh, klaim kargo ya. Seperti halnya dengan klaim-klaim yang lain ya, bahwasannya pengajuan klaim yang diajukan oleh tertanggung adalah permintaan resmi, permohonan resmi ya terkait dengan polis yang mereka miliki agar bisa musibah ataupun suatu peristiwa yang mereka alami menimbulkan kerugian itu bisa dibayar atau diganti oleh polis ataupun oleh perusahaan asuransi tentu berdasarkan kondisi polis asuransi yang mereka miliki ya. Jadi tentu klaim ini adalah suatu hal yang wajar wajar dalam hal terjadi apa di dalam perusahaan asuransi atau dalam kontrak asuransi ya. Kalau katakanlah misalnya kita terjadi klaim ya nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah marah. Ya, memang itu merupakan bagian daripada kehidupan bisnis asuransi ya. Nah, kalau katakanlah ada perusahaan asuransi ataupun orang-orang yang katakanlah di apa di industri di perusahaan asuransi tersebut kaget ataupun marah ataupun kecewa atau panik, ya saya pikir dia bukanlah orang asuransi ya. Dia belum siap untuk berbisnis ataupun berhidup di dalam dunia asuransi ya. Jadi klaim adalah suatu hal yang wajar, suatu hal yang natural ya, yang memang kita harus hadapi ya. Tanpa klaim bukan bisnis itu, bukan bisnis asuransi namanya ya. Jadi sekali lagi klaim adalah bagian daripada apa yang kita akan kerjakan ya sehingga di setiap perusahaan asuransi pasti ataupun di setiap perusahaan broker itu pasti ada namanya bagian klaim ya karena bagian klaim adalah yang mereka yang bertugas untuk dapat memastikan hak-haknya tertanggung dapat dibayarkan ya itu tugas yang saya pikir utama dari setiap industri ataupun sebuah perusahaan perasuransian ya. Oke. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, kalau klaim itu adalah sebuah peristiwa yang sangat penting sebagai bukti ataupun sebagai suatu proven ya, eh, di mana perusahaan asuransi ini gua bayar, gua punya janji ya. Nah, namun seperti kalian tahu, kadang-kadang ada sebuah klaim yang tidak dibayar, tidak dijamin, ya, eh, hingga menimbulkan penolakan klaim. Tapi ada juga klaim yang dijamin, tetapi kemudian perusahaan asuransi berusaha untuk mencari cara untuk dapat apa? Menolak klaim itu, ya, ataupun menekan nilai klaim itu. Ini memang perilaku manusia yang saya pikir perlu kita apa ya kita luruskan makanya oleh sebab itu kalian sebagai seorang broker harus paham ya di mana klaim tersebut terjamin atau tidak kemudian bagaimana kalian bisa mendobrak perilaku-perilaku yang tidak baik dari para praktisi perasuransian yang ada ya karena manusia macam-macam ya macam-macam ya ada yang malaikat ada yang kayak setan juga ya jadi itu variannya besar sekali oleh sebab itu kalian harus apa ya harus punya kompetensi yang cukup baik untuk dapat melakukan kalian punya tugas peran tersebut untuk apa membantu dan melayani nasabah ya. Nah, mungkin
kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung saja, mumpung masih ingat ya, nggak apa-apa ya, silakan saja. Saya belum bahas ini, kemudian saya coba mau sampaikan ya. Ini kontrak asuransi tidak lepas daripada suatu perjanjian jual beli ya dari antara penjual dan pembeli ya. Nah, kemudian kalian hanya perlu lihat adalah dia punya perjalanan ya, rute ya yang dilalui dari titik mana ya barang tersebut mulai digerakkan sampai titik mana barang tersebut mau diletakkan. Jadi ini adalah intensi yang dimiliki oleh setiap pemilik barang ya untuk dapat mengasuransikan karena setiap pergerakan itu mengandung risiko ya bukan cuman hanya pada saat kapal tersebut sudah mulai berjalan, tidak ya. Jadi semenjak barang tersebut bergerak dari tempat penyimpanan di dalam gudang ya. Kayak kata misalnya pernah mungkin Mbak Debi masih ingat ya waktu eh, sama-sama di Ultramas sebelumnya ya kita punya nasabah Asahimas Flat Glass ya. Ya, itu buat kaca-kaca di gedung, di hotel dan segala macam. Itu kacanya tebal-tebal dan besar dan mesti apa? Ada palet yang diangkat oleh forklift ya. Nah, jadi kaca-kaca tersebut terletak di dalam gudang ya, dalam gudang di tempat tertentu kemudian sebelum dibawa ke apa kendaraan itu, truk itu kan eh, ada forklift, forklift yang dibawa atau dijalankan mendekati tempat tempat letakan kaca tersebut ya, yang ada palet kayu ya. Jadi disodok kemudian diangkat pelan-pelan ya, kemudian mundur dan kemudian dicoba dibawa ke depan gudang ya di mana kendaraan tersebut sudah menanti. Nah, pergerakan pertama tersebut jangankan forkliftnya berjalan, pada waktu dia menyodok ataupun mau mengangkat, dia mau mengangkat dia punya kaca tersebut itu sudah ada risiko, ya sudah ada risiko. Apalagi kalau katakanlah mobil forklift tersebut bergerak meninggalkan tempat penyimpanan kaca menuju ke depan gudang. Itu kan ada risiko ya. Kalau dia forkliftnya nggak kuat ataupun salah ngangkat, miring, ya itu apa? Terjatuh dan itu pecah. Nah itu intensi, intensi tertanggung membeli asuransi pengangkutan. Jadi dari titik awal di mana kargo tersebut diletakkan, ya, kemudian dibawa dari dalam gudang menuju ke depan kendaraan pengangkut, kemudian dinaikkan ke kendaraan pengangkut, kemudian dari kendaraan pengangkut tersebut dibawa, katakanlah ke pelabuhan muat, ya, ke pelabuhan muat ya. Ini eh, kata pengapakan, tapi kan ini cuma di depan gudang. Tapi kalau katakanlah kita lihat risiko tersebut mulai ada di dalam gudang, gudang muat ya, gudang muat ya. Sebentar saya coba lihat lagi ada nggak? Oh ini sama juga nih ya. Jadi dari gudang muat nih ya, di dalam gudang muat ini, dari gudang muat kemudian diletakkan di kendaraan itu, kemudian dibawa ke gudang ya, ke gudang, gudang entah gudangnya kontainer ya untuk dimuat LCL ataupun FCL ya, kemudian dibawa lagi oleh kendaraan sampai ke pelabuhan ya. Jadi bisa saja kendaraan tersebut ada dua kali ya, tapi umumnya satu kali dari gudang muat sampai ke gudang pelabuhan. Kalau itu full container load ya, kalau itu dia punya satu kontainer disewa oleh mereka ya. Tapi kalau katakanlah dia cuma nyewa sebagian dan dia punya kargo cuma sedikit, maka akan ada konsinyasi ataupun agak ada gabungan dengan beberapa kargo lain ya. Kemudian dibawa terus sampai ke pelabuhan dan pelabuhan ya tentunya kan nggak bisa langsung naikin ke kapal, pasti apa akan masuk ke gudang bea cukai ya, Syah Bandar untuk diperiksa dulu dokumen-dokumennya apakah dokumen tersebut sudah baik, sudah lengkap dan bagaimana pajak-pajaknya apakah sudah dibayar atau belum. Yaitu saya pasti mereka akan diperiksa dulu di gudang pelabuhan. Habis itu setelah itu dikeluarkan lagi ya ke dermaga ya ke dermaga untuk diangkat oleh kapal ya pakai entah pakai kren yang ada di darat atau kren yang ada di kapal ya dinaikin atas kapal. Itu kan proses angkatan apa angkutan itu dari dari bawah dermaga sampai ke atas ke kapal itu kan juga risiko juga ya. Risiko juga. Nah, kemudian taruh di dalam kapal, entah di bawah deck, under deck atau entah di mana itu storage plan atau tempat penyimpanan pasti diatur oleh kapten kapal letak-letaknya ya sebelum dia berangkat ya. Nah, kemudian setelah itu dia berangkat dari pelabuhan muat sampai ke pelabuhan tujuan. Ya, entah dari Osaka Port ya, Osaka Port sampai ke Tanjung Priok Port ya.
Berarti ada perjalanan panjang lewat laut yang mungkin memakan waktu katakanlah mungkin 5 sampai 10 hari ya. 5 sampai 10 hari. Ya, kemudian sampai ke Tanjung Priok. Dulu pada waktu sebelum Tanjung Priok itu diperdalam, dia punya apa? Dia punya kedalaman itu, semua kapal-kapal dari luar negeri tidak masuk ke Indonesia, melainkan transit dulu di Singapura. Sehingga mereka ganti kapal dari kapal yang besar ke kapal yang lebih kecil sampai diangkut dari Singapura ke Tanjung Priok. Nah, tapi semenjak Jokowi pada periode pertama mengeruk kedalaman dermaga ataupun pelabuhan-pelabuhan di Tanjung Priok dan Surabaya, ya, itu sehingga kapal-kapal ocean going vessel bisa masuk dari Tokyo langsung ke Tanjung Priok, ya. Nah, kemudian dari Tanjung Priok setelah kapal terus handar kan dibongkar lagi, ada bongkar kan, ada makanya ada perusahaan bongkar muat PBM, ya, perusahaan bongkar muat PBM itu yang melakukan pekerjaan untuk dapat membongkar eh, apa kargo yang ada dalam kapal tersebut sampai ke darat, ya, sampai ke darat, sampai ke dermaga, ya, pelabuhan tersebut. Kemudian apa? Disorong ke dalam pelabuhan Bea Cukai, ke dalam gudang Bea Cukai, ya, atau siap bandar. Kemudian diperiksa lagi kelengkapan dokumen, ya, apakah memang ada perlu pajak yang dibayarkan sebelum mereka keluarkan dari pelabuhan apa dari gudang Bea Cukai oleh siapa si pemilik barang atau bagaimana, ya. Nah, di sini kalian mesti perhatikan ya. Kalian mesti perhatikan khususnya polis ICC A 2009 ya. Kalau kalian tidak pakai lagi yang 82 ya. Nah, itu kalau tidak salah hampir sama dia punya duration clause-nya ya. Jadi saya ingin kenapa kalian mesti pahami kargo ini dari perjalanan karena memang kargo ini ya asuransi perjalanan, pengangkutan. Jadi kalian harus betul-betul memahami dari titik mana ke titik mana itu kargo tersebut, di mana dia punya kerusakan tersebut terjadi ya. Nah, untuk duration clause ini, kalau kalian baca dalam Polis ICCA 2009 ataupun 82, itu ada tiga keterangan, tiga keterangan, ya, di mana polis kargo ini akan berakhir, ya, akan ada tiga, ya. Pertama, gudang yang disebutkan di dalam polis asuransi, ya, gudang yang disebutkan dalam polis asuransi, misal katakanlah dia mau kirim ke mana? Ke Bandung, ya itu di Bandung itu yang terakhir yang disebutkan dalam polis ya. Tapi kemudian bisa saja nasabah itu ternyata berubah pikiran, ya berubah pikiran untuk apa ya? Untuk merubah tempat tujuannya, ya. Nah, nggak ada masalah selama memang resikonya lebih rendah. Kalau tadi misalnya ke Bandung dia punya tempat terakhirnya, tapi sekarang mau dikirim saja ke mana MM 2000, nggak ada masalah, ya. Ya, nggak ada masalah, diterima. Atau ternyata mau dikirim ke Pulau Gadung saja, nggak ada masalah. Sepanjang memang itu resikonya lebih lebih dekat ya, lebih rendah. Atau atau 60 hari, 60 hari dari bongkar terakhir. Katakanlah misalnya si nasabah tadi memiliki 5 kontainer, 5 kontainer ya, atau mungkin lebih banyak deh, 60 kontainer lah, 60 kontainer. Nah, kapan kontainer tersebut terakhir turun dari atas kapal? Ya, kapan itu? Nah, di situ mulai dihitung ya, 60 hari, ya, 60 hari, ya 60 hari dari saat itu, ya. Nah, kalau katakanlah misalnya ternyata barang tersebut masih berada dalam gudang pelabuhan, gudang bea cukai, dan 60 hari tersebut sudah terlampaui ya, sudah terlampaui, tapi kemudian barang tersebut belum dikirim ke Bandung ataupun ke MM 2000 atau ke Pulau Gadung, belum dikirim, masih ada di dalam gudang pelabuhan bea cukai ataupun di Bandar. Tapi 60 hari tersebut sudah berakhir, sudah terlampaui, ya. Nah, maka polis Marine Cargo ini langsung lapse, berakhir. Ya, jadi hanya ada waktu 60 hari agar barang tersebut tiba di tempat manapun yang mau dituju. Nah, seandainya kalian tolong perhatikan di bagian underwriting maupun bagian marketingnya, seandainya 60 hari tersebut sudah terlampaui, barang tersebut masih ada dalam gudang pelabuhan ataupun bea cukai, belum nyampe ke Bandung atau ke tempat tujuan, maka maka bila mana tetangga mau mengextend, mau memperpanjang, ya, polis tersebut, polis kargo nih, masih polis kargo ya, masih mau extend, ya kita bisa berikan tambahan waktu 30 atau 60 hari.
ya, dengan tambahan premi mungkin katakanlah 25% dari premi sebelumnya atau bagaimana ya. Kalian coba diskusikan dengan perusahaan asuransi. Agar apa? Agar nasabah punya proteksi. Ya, makanya pastikan kembali eh, nasabah tersebut sudah sampai tiba di tujuan kargonya. Kalau belum, masih ada di pelabuhan ataupun masih di dalam perjalanan, tolong di-extend ya untuk sampai ke tempat tujuan ya. Kalau tidak, maka klaim yang terjadi di gudang pelabuhan ataupun dalam perjalanan setelah 60 hari tersebut berakhir tidak dijamin oleh polis yang dimiliki. Itu ya. Nah, kemudian saya ingin coba sampaikan kepada kalian semua bahwasannya mengapa kalian harus paham skema, rute ya, eh, perjalanan tersebut dari titik awal hingga titik akhir dan kemudian kalian harus tahu pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam skema pengangkutan tersebut ya. Jadi kalian harus paham semua tuh ya. Dan mungkin nanti ke depan saya akan coba sampaikan mengenai underwriting pemasaran ya supaya kalian tahu juga karena ini sangat erat sekali dengan klaim nantinya ya. Pihak mana saja yang terlibat tentunya Pak, mereka akan mengeluarkan dokumen. Nah, jadi begini, yang saya mau coba sampaikan pada kalian semua, seandainya terjadi klaim, ya terjadi klaim nih, kebanyakan klaim tersebut terjadi ya atau dilaporkan ya pada saat barang tersebut tiba di tempat tujuan. Itu sebagian besar ya, sebagian besar dilaporkan. Pak, barang saya sudah tiba tapi kontainernya rusak atau Pak, kontainernya bagus tapi di dalamnya barangnya penyok ataupun peti kayunya hancur. Atau katakanlah misalnya semuanya bagus, kontainernya bagus, peti kayunya bagus, kemudian dibongkar ternyata ada notebook yang hilang 10 biji ya, begitu. Ya. Jadi, nah, kemudian kalau katakanlah misalnya ada sesuatu peristiwa klaim yang dialami oleh nasabah, tapi nasabah nggak tahu di mana peristiwa tersebut terjadi, ya, karena namanya barang tersebut kan berada di tangan orang lain, di tangan pengangkut, ya, baik itu pengangkut darat, ya, kemudian maupun pengangkutan laut maupun pengangkutan darat, atau berada di gudang selama berada dalam proses itu administrasi, ya, di mana terjadinya kehilangannya? Seandainya semua dokumen perjalanan tersebut clean, tidak ada catatan apapun. Jadi apa? Tidak ada catatan bahwa ini barang ini mengalami kejadian, mengalami kecelakaan. Semuanya clean. Baik itu perjalanan darat, laut, dan darat. Dan di dalam gudang tidak ada juga catatan mengenai terjadinya kehilangan. Nah, tentu nasabah akan bingung ya, karena nasabah tidak paham di mana kerugian tersebut terjadi. Nah, disinilah kalian harus betul-betul memahami eh, skema perjalanan tersebut. Dan seandainya misalnya si nasabah ini memiliki polis door to door, ya, import ya door to door, maka dari tempat titik pertama keberangkatan sampai titik terakhir tempat barang tersebut mau ditempatkan, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa? Karena satu polis. Tapi seandainya kalau katakanlah misalnya nasabah ini membeli barang dengan kondisi CIF ya, Cost Insurance and Freight ya. Dan kemudian polisnya itu hanya berlangsung dari warehouse to port ya. Warehouse dari Jepang sampai ke port Tanjung Priok ya. Sehingga dari port Tanjung Priok si nasabah perlu polis inland transit lagi ya. Inland transit lagi. Jadi dari Tanjung Priok ke Bandung ataupun ke MM2000 ya, berangkatlah ke sana pakai truk lagi. Nah, seandainya eh, inland transportation tersebut berangkat dari Tanjung Priok sampai ke MM2000 dan memang tidak ada catatan apapun, tidak ada kecelakaan, tidak ada bajing loncat, tidak ada apapun peristiwa-peristiwa tersebut. Dan kemudian barang tersebut dibongkar di MM2000 ya. Kemudian setelah itu apa? Dilihat ternyata ada kehilangan 10 laptop atau berapa. Nah, di mana kehilangannya? Apakah dalam perjalanan darat tadi dari Tanjung Priok ke MM2000 atau sebelumnya? Kalau semua catatannya itu perjalanan tersebut bersih, maka timbullah dispute. Polis mana yang akan kita ajukan klaimnya? Apakah polis Marine Cargo Laut tadi sama sebelum tiba di Tanjung Priok atau dari Tanjung Priok ke MM2000? Nah, sehingga oleh sebab itu, maka saya sarankan kepada Anda kalian semua untuk dapat menyarankan nasabah untuk membeli polis ya, ya. Eh, kalau misalnya mereka membeli CIF nggak ada masalah, tapi apa? Door to door. Sarankan kepada mereka door to door. Tapi kalau penjualnya di sana tidak mau memberikan insurance dengan door to door,
hanya door to warehouse, maka sarankan kepada nasabah kalian untuk beli asuransinya di Indonesia. Jadi mereka cukup beli CNF, ya, cost and freight, ya. Jadi hanya membayar CNF dari penjual kepada penjual, kemudian asuransinya beli di Indonesia dengan kondisi door to door. Hal ini apa? Untuk memprotek nasabah, ya. Bila mana terjadi kerugian di tempat mereka dan kemudian, ya, dia ada dua polis dan tidak bisa mengklaim di kedua polis. Kenapa? Karena masing-masing polis bilang saya tidak mau karena tidak jelas. Ya, tapi kalau ada satu polis yang tunggal yang dari door to door itu, ya, maka polis itu harus apa? Bertanggung jawab, ya, walaupun nasabah nggak tahu kehilangan di mana, ya. Ini kasus-kasus yang pernah saya tangani pada waktu kita punya perusahaan komputer tersebut, ya, nasabah kita nggak usah sebut namanya, ya, yang ada di mana, CP, ya. Dia import barang, notebook tersebut hilang pada waktu di BGR tersebut, ya. Dan kemudian, ya, pihak asuransi Allianz saya bilang mesti bayar, ya, karena nasabah nggak tahu tapi belinya warehouse, apa, door to door, dan kemudian dokumennya jelas lengkap, lu berbayar. Entah katakanlah klaim apa, klaim ini disebabkan oleh misalnya, ya, si penjual tersebut kurang mengirim. Katakanlah dia beli 1.000 tapi si penjual ini cuma masukin katakanlah 990, 10-nya hilang. Ya kita nggak tahu, ya. Atau katakanlah dalam perjalanan diambil oleh katakanlah bea cukainya luar negeri atau mungkin bea cukainya Indonesia, kita nggak tahu juga, ya. Atau ada bajing loncat tapi semua seal semuanya lengkap, semua gembok-gembok lengkap, tidak ada catatan bahwa gemboknya dirusak, ada bajing loncat, semuanya clean, ya. Jadi kalau un apa ya un unknown unknown loss atau unknown apa penyebab, ya, cost itu, maka ICCA itu menjamin, ya, ICCA menjamin, ya. Jadi segala resiko pokoknya termasuk itu selama tidak dikecualikan, karena tidak dikecualikan pencurian ataupun unknown loss, ya, itu tidak dikecualikan dalam ICCA, maka perusahaan asuransi Allianz harus membayar hal tersebut, ya. Jadi itu yang saya coba sampaikan pada kalian semua terkait masalah skema perjalanan sehingga kalian harus betul-betul paham mengenai hal ini, ya. Kita lanjut lagi. Nah, saya mau coba jelaskan ada dua jenis kerugian, ya. Pertama total loss, kemudian yang kedua adalah bukan total loss, non total loss, ya. Jadi total loss itu yang pertama adalah actual total loss, ya. Actual total loss, ya. Kayak misalnya begini, ya. Actual total loss kalau kata misalnya mobil tersebut terbakar, ya. Mobil terbakar, ya. Itu actual, ya. Semuanya rusak, semua partsnya hancur, hangus, ya. Actual total loss, ya. Tapi kalau katalah mobil lompat dari jalanan, kemudian masuk jurang dan tidak terbakar, ya, cuman penyok-penyok doang, ya. Tapi mobil tersebut ada di kedalaman jurang tersebut dan kemudian apa? Setelah dihitung-hitung biaya penyelamatan, biaya kondisi, biaya lain-lain segala macam, penjualan segala macam, itu biayanya jauh lebih mahal, ya, dan tidak worth it untuk dapat menyelamatkan barang tersebut. Jadi barangnya itu ada, tapi tidak worth it, ya. Sama halnya juga dengan marine cargo, ya. Kalau kata marine cargo tadi, ada kapal terbakar, habis, hangus semua, kargonya habis, selesai. Tapi kadang-kadang ada satu, dua, tiga kontainer yang terhempas dari kapal, washing overboard, ya, dan kontainer tersebut jatuh, jatuh, dan memang tidak diselamatkan, sengaja tidak diselamatkan. Kenapa? Karena kalau biaya penyelamatan panjang lagi tuh, panjang lagi, dia mesti berhenti, belum lagi arus arus laut yang membawa konten tersebut kemana. Ini akhirnya terganggu kan, bisa membahayakan konten lain. Makanya akhirnya akhirnya apa? Dibiarkan, ya. Dan sebetulnya apa? Itu kerugian, ya, atau itu kerugian yang tanda petik disengaja atau bukan disengaja tapi dibiarkan hanyut, ya. Atau kata tadi misal tenggelam kapalnya kayak itu, ya, kayak Titanic, ya, itu barang-barangnya masih ada di dalam dalam kapal, ya, tidak hangus, ya, tapi biaya penyelamatan kapal tersebut ataupun barang tersebut dari dalam kapal dibawa ke atas ke permukaan laut, kemudian dibawa ke pelabuhan terdekat, dilakukan pembersihan, lakukan pengecatan kembali, rekondisi segala macam, dan kemudian dijual kembali. Nah, harga jual tersebut yang mobil tersebut misalnya mobil barangnya, harga jual tersebut tidak bisa mengcover biaya penyelamatan, biaya pengangkatan, biaya kondisi dan biaya penjualan. Itu tidak tidak mengcover. Sehingga apa?
dianggap berarti apa? Dianggap sebagai konstruktif total loss ya. Jadi kerugian total tapi konstruktif yang barangnya masih ada tapi biaya penyelamatannya sudah tidak worth it lagi dilakukan. Nah, itu perbedaan antara actual total loss dan konstruktif total loss ya. Nah, kemudian ada yang namanya particular average sama general average ya. Particular average adalah kerugian yang dialami salah satu pihak saja, pemilik kargo ya. Tidak dialami oleh, bukan merupakan general average ya. Jadi kalau katakanlah misal kargo tersebut tadi satu kontainer jatuh lepas ya, atau satu kontainer pada waktu diangkat jatuh, dia punya krennya putus talinya ya, rusak. Itu namanya particular average ya. Itu, nah, kemudian kalau general average nanti kita akan coba lihat lagi dia punya detailnya, adalah kerugian-kerugian yang memang ya dikategorikan sebagai kerugian general average ya. Nah, kenapa? Nanti kita coba lihat bagaimana dia punya kriterianya ataupun dia punya definisinya, terminologinya. Oke. Dan kemudian ada lagi expenses yang lain, ya biaya-biaya tambahan, sue and labor, particular charges, service charges sama extra charges ya. Saya akan coba lihat lagi, kita coba lihat ke depan. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi total loss saya bagi dari actual total loss sama cost aktif. Nah, kemudian di bawahnya ada partial loss. Ya, partial loss adalah general average sama particular average. Sementara yang ini adalah biaya tambahan yang dikeluarkan. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya. Ini kalian tinggal baca saja. Saya tadi sudah jelaskan ya bahwa actual total loss adalah kerugian yang memang betul-betul actual, terbakar, hangus, ya, kayak rumah, gempa bumi, hancur, roboh, itu actual total loss ya. Tuh. Kalau konstruktif, barangnya masih ada tapi biaya penyelamatannya sudah tidak bisa lagi nih. Kayak contohnya emas yang tenggelam bersama kapal di tengah laut sama sekali tidak musnah atau tidak berubah bentuk. Tapi kalau hal itu tidak mungkin diambil atau biaya pengambilan melebihi dari nilainya, maka akan dianggap sebagai konstruktif total loss ya. Itu. Nah, jadi ini penjelasannya, kalian baca saja. Ini dia punya apa, definisi ataupun dia punya kriterianya ya. Itu mengenai CTL. Ini sama juga ya, disebut dalam pasal 664 atau 666 KUHD, menyatakan CTL dapat diajukan kalau biaya perbaikannya melebihi 3/4 harga barang. Makanya mengapa asuransi mobil tersebut yang namanya total loss only sama komprehensif itu dia punya kalau biaya perbaikannya sama dengan atau melebihi 75% daripada harga barang, maka itu dianggap apa? Total loss ya. Kalau di bawah itu belum dianggap total loss. Makanya dari sinilah mungkin asuransi kendaraan motor mengambil angka 75%, bukan 66% ya. Itu. Ini dia punya apa CTL itu sebut ya, disebutkan lagi dalam ini kita coba MIA 1906 disebutkan apabila barang tersebut diasuransi secara wajar telah dilepaskan kepemilikannya. Jadi di abandon ya. Nah, jadi kayak kapalnya Kus itu yang sedang terjadi klaim marine hull. Nah, kapalnya itu si nasabah mau mengabandon, mau melepaskan kepemilikannya kepada perusahaan asuransi bahwa ini gua ajukan klaim marine hull total loss ya. Kemudian, tapi kalau si perusahaan asuransi tidak mau menerima abandonment ini, maka maka si pemilik barang ataupun tertanggung tetap memiliki apa kepemilikan tersebut dan tetap bertanggung jawab terhadap kapal tersebut. Ya, sama dengan kargo juga ya. Kalau kata misalnya si nasabah mengabandon, melepaskan kepemilikannya, mengabaikan, jadi saya tidak mau lagi barang ini. Jadi kamu ambil. Ya, tertanggung boleh saja melepaskan kepemilikannya, tapi perusahaan asuransi boleh menerima, boleh juga menolak. Ya, once asuransi menerima abandon, ya abandon ini dari tertanggung kepada perusahaan asuransi, maka segala hak dan kewajiban atas kargo atau atas kapal ini akan menjadi tanggung jawab si perusahaan asuransi. Contoh misalnya gini, kapal tersebut eh, apa kandas, kandas ya di tempat remote area, yang tempat yang tidak terjangkau, yang sudah terjangkau oleh eh, publik, yang jarang dilalui oleh lalu lintas laut ya. Itu ada beberapa titik di Indonesia ya. Nah, kemudian kapal tersebut kandas di situ. Kandas tersebut nggak bisa ditarik segala macam ya. Dan patah misalnya ya, patah dan kemudian mau diadakan perbaikan, mesti bawa tukang las ke sana segala macam, itu sangat-sangat mahal sekali ya. Nah, akhirnya si tertanggung bisa saja mengabandon, ingin melepaskan. Udah, gua ajukan klaim total loss ya. Habis itu bangkainya lu ambil. Nah, si perusahaan asuransi kan mikir kan, akan mikir nih. Gua kalau setujui
Oke, klaimnya gue bayar. Gue setuju. Klaimnya ini masuk dalam jaminan. Gue akan akan apa? Akan bayar kan. Tapi apakah kepemilikan ini mau diterima apa tidak? Itu tanggung jawabnya si perusahaan asuransi mau apa tidak gitu. Jadi kalau kata once si perusahaan asuransi menerima abandon pelepasan hak ini, maka si perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk memindahkan rek kapal ini ke tempat yang aman untuk dijual. Ya, tidak bisa membiarkan bangkai kapal itu berada di mana saja, nggak bisa. Itu tanggung jawab itu. Nah, kalau kecuali ada police wreck removal, ya. Wreck removal itu kan ada limitnya juga. Berapa banyak kan? Kalau misalnya ternyata tidak cukup, berarti otomatis kan ada kelebihan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, maka menjadi tanggung jawab itu. Jadi tidak semudah itu menerima pengalihan kepemilikan, ya. Maka kalau kata misalnya tadi ada bangkai mobil di tempat tertentu, kalau misalnya perusahaan si nasabah udah dibayar klaimnya, ya mestinya otomatis bangkainya tersebut milik perusahaan asuransi. Itu kalau misalnya di darat mungkin masih lebih mudah untuk dijual di mana kan gitu. Tapi kalau di tempat remote area yang di mana sulit untuk dijangkau, untuk diambil, diselamatkan dan kemudian direkondisi, kemudian dijual kembali, nah perusahaan asuransi akan mikir berapa biaya yang diperlukan guna menyelamatkan barang tersebut, ya, kemudian melakukan rekondisi dan kemudian dijual kembali di tempat terdekat. Kalau ternyata tidak laik ataupun tidak worth it, maka si perusahaan asuransi tidak mau, saya tidak mau bangkit kamu, buat kamu saja, ya. Jadi perusahaan asuransi boleh menolak badan ini, ya, termasuk dalam asuransi mobil. Nah, ini eh, pikiran biaya apa saja yang dapat diperhitungkan dalam CTL, biaya pengambilan ataupun pengangkatan, biaya perbaikan atas barang yang rusak, biaya meneruskan barang ke tujuan apabila barang tersebut tadi mengalami kerusakan dalam perjalanan sebelum tiba di tempat pemilik, dan biaya penjualan dan komisi, dan segala macam yang ada. Maka itu dihitung semua, ternyata kalau katakanlah misalnya ternyata lebih besar harganya, biaya perbaikan tersebut atau biaya ini yang tempat ini di harga daripada harga jual di tempat tujuan, maka ngapain, ya, di tempat tujuannya kata misal tadi mobil yang bekas laut itu kena asin mau dijual pasti akan turun sekali, ya, akan turun sekali. Maka perusahaan asuransi ataupun siapa pemilik kargo dia nggak mau menyelamatkan. Kenapa? Karena percuma juga, ya. Ini sama juga. Biaya pembongkar segala macam. Ini masih CTL juga. Oke. Sekarang kita masuk ke PA dan GA, ya. Particular afraid sama general afraid, ya. Nah, ini kalian mesti bedakan. Ya. Particular afraid sebutkan kata kerusakan yang dialami oleh seseorang saja. Particular afraid, ya. Makanya eh, kalau kalian misalnya belajar asuransi secara mendasar, basic insurance, ada namanya particular risk sama fundamental risk, ya. Kalau fundamental risk adalah risiko yang berdampak kepada banyak orang, misalnya gempa bumi, ya, itu banyak orang, atau tsunami, itu dialami banyak orang. Sementara kalau particular risk, risiko yang bisa dialami oleh seseorang saja ataupun sekelompok orang, misalnya sakit, kematian, ya, kecelakaan, kebakaran, itu kan partikular, ya. Makanya saya ingin coba bedakan supaya kalian paham dulu, ya. Nah, berbeda dengan tadi particular risk sama general fundamental risk, ya. Sekarang adalah particular average sama general average. Nah, average itu average itu dalam hal ini adalah kerugian. Itu loh, ya. Kalian jangan sampai wah average itu adalah rata-rata ataupun proporsional, enggak, ya. Ataupun under insurance, enggak. Jadi ini average itu adalah kerugian. Ini loh, pahami, ya, bahwa particular average adalah kerugian yang dialami pihak tertentu saja. Particular party, ya. Partikular. Jadi party itu kular, ya. Jadi pihak tertentu saja. Ya, itu dulu pahami, ya. Sementara general average adalah kerugian yang dialami atau menjadi beban semua pihak, ya. Itu pemilik kargo yang ada di atas kapal semua sama pemilik kapal juga itu sama-sama akan menanggung kerugian tersebut, ya. Namanya disebut general average, ya. Nah, itu perbedaan yang saya mau coba garis bawahi, tapi nanti saya akan coba bagian contoh yang lebih 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 detail, ya. Di sini betul expenses incurred by on behalf of the insured for the safety or preservation of subject matter insured other than the general rates and sub charges are called particular charges. Nah, jadi berbeda, ya. Jadi kalian juga jangan pusing juga particular charges sama particular rates, ya. Kalau rates adalah kerugian, kalau charges adalah biaya-biaya, ya, yang dibayar oleh pihak tertentu saja. Kita akan coba lihat, ya. Nah, disebutkan particular rates adalah partial loss of vessel insured, ya, caused by a peril insured against, not
general average loss. Ya, jadi apa syaratnya general, partial average? Di sini syaratnya. Partial loss, partial loss of vessel insured, ya, kemudian cost by perils insured, again sama not general average loss. Nah, tadi kembali lagi partial charges, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk dapat menyelamatkan, ya, menyelamatkan objek-objek yang diasuransikan, ya, tetapi tidak masuk dalam kategori general average maupun service charges, ya. Itu particular charges, Anda kalian baca saja, ya, baca saja, dia punya definisi. Kita akan coba lihat, ya. Nah, sementara service charges adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan, ya, untuk menyelamatkan, ada yang sebutnya no cure no pay, ya. Ini service charges ini bisa masuk dalam kategori eh, particular, bisa juga masuk dalam apa nanti general average, ya, tapi general average tersebut bukan yang service charges ini. Coba saya lihat lagi, ya, disebutkan, ya, no cure no pay basis of the anybody who voluntary and independent of any contract and the service to rescue or save property and dangers at sea. Nah, di sini kalau saya lihat ini masuk ke dalam general average, ya. Jadi misalnya begini, nanti contoh. Kapal karam, kandas, kandas, ya. Mentok ke karang, ya. Kemudian eh apa? Ini karena mungkin tersapu ombak kali, ya, tersapu ombak jadi terlempar masuk ke kandas, ke dataran apa karang tersebut, ya. Nah, kapal tersebut nggak bisa bergerak, ya. Nah, untuk dapat menggerakkan kapal ini kan mesti tunggu air pasang, ya, tunggu air pasang dan kemudian apa? Dia hitung, dia mesti buang berapa banyak kargo kontainer dari atas kapal, berapa banyak, ya. Nah, itu dihitung oleh siapa? Oleh si kapten kapal. Kemudian setelah dibuang, apakah mau dibuang banyak atau cukup menghubungi pihak kapal-kapal yang ada di sekitarnya, ya, yang ada sekitarnya, ya, yang mau menyelamatkan kapal ini kan, kapal yang kandas ini, ya. Dia ada dihitung, dihitung. Nah, kemudian kalau kata misal sudah dia agak sedikit terapung dan kemudian mesti ditarik oleh kapal lain supaya ada tenaga, ya, itu akan dihitung. Nah, makanya no cure no pay. Siapapun yang mau menolong kapal ini, ya, itu akan dibayar oleh kapal yang kandas ini, tapi apa? Dengan syarat harus berhasil. Kalau tidak berhasil, maka tidak akan diganti oleh kapal yang kandas ini. Nah, biaya ini, ya, biaya ini, tadi biaya apa? Biaya kontainer yang dibuang, kerugian tersebut, ya, sama biaya penyelamatan yang ditarik oleh kapal lain, itu masuk dalam apa? Kerugian general, kerugian umum atau general average, ya, itu. Oke. Eh, Pelan-pelan aja nggak apa-apa supaya kalian nggak bingung. Nah, biaya penyelamatan mengacu pada biaya yang dikeluarkan dalam proses penyelamatan pemulihan properti atau hilang. Biaya ini biasanya ditanggung oleh pemilik, ditanggung oleh polis asuransi dan mungkin termasuk biaya-biaya penarik, penyimpanan, perbaikan, ya. Nah, kemudian disebutkan lagi ada namanya sue and labor, ya, sue and labor. Nah, sue and labor adalah biaya-biaya tenaga kerja. Kalau kata misalnya kapal tersebut terpaksa berhenti di pelabuhan darurat, ya, darurat. Kemudian ada barang-barang yang mesti diselamatkan, kata misalnya ada basah ataupun katakanlah dia punya packagingnya sobek dan segala macam, itu apa mesti diselamatkan dengan apa, diganti dia punya packagingnya, diganti dia punya bungkusnya segala macam, sehingga apa ada biaya-biaya yang perlu dikeluarkan di tempat pelabuhan tersebut untuk ganti packing, ganti segala macam supaya barang tersebut tidak rusak lebih banyak gitu loh, ya. Jadi ini namanya biaya sue and labor, ya, sue and labor, ya. Jadi standar maritime clause which allows the insured to recover from the insured any reasonable expenses. Jadi reasonable expenses incurred by the insured in order to minimize. Ya, jadi ada kerugian. Jadi kalau kata misalnya mengapa dalam asuransi mobil biaya towing ataupun biaya direct itu diganti oleh perusahaan asuransi. Kenapa? Karena itu adalah tujuannya untuk dapat memperkecil kerugian lebih jauh, ya, meminimize. Jangan sampai mobil tersebut berada di tempat terbuka, ya. Kemudian kena hujan, kemudian banyak kendaraan lewat di situ yang mungkin menjadi apa ditabrak lagi, atau ada pencurian yang bisa saja parts-parts dari mobil tersebut hilang. Nah, ini namanya sue and labor, biaya meminimalisir kerugian, ya. Itu diganti dalam polis asuransi marine. Nah, dalam asuransi properti semestinya juga diganti, meminimalisir kerugian, ya, tapi dalam batas-batas yang wajar. Jadi seakan-akan nasabah tidak punya polis asuransi, maka biaya tersebut yang timbul yang wajar akan diganti oleh perusahaan asuransi. Tapi kembali lagi kita mesti lihat dia punya polisi masing-masing, ya, karena tidak semua mungkin, ya, polis mengganti, ya. Ini juga sama, ya. Jadi
Expense reasonable include to minimizing loss segala macam ya. Oke. Nah, saya kasih ke contoh. Contoh kapal yang terbakar ya. Kapal yang terbakar ini itu di tengah laut. Nah, kemudian dalam rangka memadamkan api ya, pihak kapten kapal, otoritas kapal itu merusak dinding kapal, menyobek dinding kapal atau merobohkan bagian kapal ya supaya akses akses pemadam untuk memadamkan api itu sampai ke titik api tersebut bisa segera dilakukan ya. Jadi ada apa? Pengerusakan-pengerusakan yang dilakukan. Mungkin juga ada eh, penyemprotan-penyemprotan terhadap kargo yang dekat kebakaran tersebut ya. Atau bisa saja kargo tersebut dibuang supaya tidak merembet apinya ya. Nah, jadi coba kalian lihat perhatikan baik-baik ya. Dari contoh kebakaran ini kalian bisa tahu mana yang particular average, ya mana yang general average. Ya, coba lihat ya. Mana yang particular, mana yang general average. Kalau yang particular average itu, ya, yang terbakar tersebut, ya, rusak akibat api, rusak akibat asap. Karena tidak ada tindakan. Karena emang sudah sudah terbakar kan. Tapi kalau ada tindakan, rusak akibat tindakan. Tadi misalnya dinding kapal disobek, ya, kontainernya dibuang, ya, atau kontainernya disemprot air, ya, itu tindakan, ya, tindakan untuk memadamkan api supaya api tersebut selesai padam ya. Jadi ada dua kerugian, kerugian particle average yang memang as it is yang terjadi tanpa adanya perlu tindakan, sementara adanya kerugian akibat tindakan. Nah, ini yang masuk dalam general average. Ya, tadi kargo yang dibuang, yang disemprot, yang basah, kemudian dinding kapal yang disobek, ataupun ada bangunan kapal yang dirobohkan, segala macam. Ini adalah kerugian general average. Siapa yang mengalami kerugian? Ya, tadi ada bagian kapal, ada yang bagian kargo. Ya, tapi kita coba lihat apa dia punya syarat-syarat daripada bisa dikategorikan sebagai general average ya. Nah, ini kapal yang kandas mungkin terhempas ombak ya sehingga apa ada kapal yang mungkin perlu membantu supaya kapal ini tidak bisa lepas dari dari karang ini kalau tidak kan dia akan stuck aja begitu ya ya ini apakah dia perlu ini mungkin tanker ya apakah ini mesti dibuang tankernya apa minyaknya atau bagaimana ya ini mesti dihitung lagi mungkin kalau pencemaran pasti tentu akan dituntut lagi oleh dunia internasional kan pencemaran ini. Apalagi kalau katakanlah misalnya ternyata dia dekat negara tertentu, pasti akan kena lagi tuntutan. Jadi tidak bisa sembarangan saja mereka membuang ke laut ya. Nah ini apa? Ada general average yang akan dikeluarkan ya oleh pemilik kapal dan pemilik kargo yang dihitung nanti oleh siapa? Oleh general average adjuster ya. Nah, disebutkan general average itu adalah sebuah kerugian yang disebabkan secara apa by or oleh ataupun secara langsung konsekuensial on general affairs act. Jadi apa? Tindakan ya. Act ada tindakan. Jadi bukan kalau kebakaran ya kebakaran bukan akibat dibakaran, tapi kalau tadi disemprot, dibuang, dirobek, direbukan itu ada tindakan ya. The act include the GS efforts as well as GA expenditure termasuk. Jadi ada dua hal ya. General efforts ada dua hal. General sacrifice sama general expenditure. Ya, ada dua tuh GA ya. Jadi tadi kalau dibuang kayak misalnya tadi kontainer dibuang supaya kapalnya bisa ngapung lagi. Kalau sudah ternyata sudah ngapung ya sudah berarti itu general average sacrifice ya. Sementara ada lagi general average expenditure biaya penyelamatan itu yang tadi kapal tersebut ditarik oleh kapal lain ya. Jadi ada dua jenis ya. Nah, kalian lihat saja dia punya ininya ya disebut apa nih? There must be an event which is beyond the ship owner's control which imperils the entire adventure. Jadi artinya apa? Ada sesuatu peristiwa ya di luar kemampuan ship owners untuk dapat mengendalikannya, di mana itu bisa membahayakan seluruh kapal, seluruh kargo. Itu makanya harus apa? Harus ada suatu bahaya yang nyata yang dihadapi oleh semua orang. Ya, jadi itu yang pertama. Kenapa? There must be to be a voluntary sacrifice.
Harus apa? Ada biaya yang pengorbanan, ada biaya yang dikorbankan ya, yang secara sukarela dikorbankan itu. Kemudian yang ketiga lagi, there must be something safe. Harus apa? Harus berhasil, harus ada sesuatu yang diselamatkan. Ya, kalau ternyata tidak selamat itu tidak bisa masuk. Jadi apa? Ini harus berhasil. Ya, there must be something safe. Ya. The voluntary sacrifice might be the jettison ya of the certain cargo of the use of tax of sulfur dan segala macam. Ini kalian baca saja ya. Jadi ada dua, general freight sacrifice sama general freight expenditure. Nah, contohnya ya. Contohnya nih. Damage to the ship anchors and or cables whilst attempting to refloat the stranded vessel. Jadi kerusakan pada jangkar dan pada rantai-rantainya saat apa? Saat refloat ya, saat mau naikin ke atas ya, refloat diapungkan kembali. Ini masuk ke general freight ya, sacrifices. Kemudian apa? Bulk hit broken to reach the seat of fire or lower hold. Jadi apa yang disobek ataupun apa lakukan untuk supaya apa? Masuk ke dalam tempat api ya. Sail and spares lost while forcing the vessel off the ground ya. Jadi ini juga apa dipaksa ya untuk supaya apa? Supaya kapal bisa ngapung kembali. Burning of ship materials as fuel to reach near spot of refugees in time of peril. Jadi membakar apa barang-barang kapal ini sebagai bahan. Kalau kata misalnya ternyata ternyata dia punya fuelnya habis karena tumpah segala macam, karena ombak-ambing, akhirnya dia membakar ya bagian-bagian daripada kapal as fuel sebagai bagian bahan bakar artinya untuk mencapai apa ada apa pelabuhan terdekat ya. Ini dalam rangka apa? Menyelamatkan ya. Jadi semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kapten kapal dalam rangka menyelamatkan kapal dan kargo itu masuk dalam unit of freight. Jettison of cargo of freight loss on the same sama juga ya. Damage sudah ada cargo by water used for fighting. Jadi saya sampaikan tadi, kargo yang rusak akibat disemprot oleh air, ya itu rusak, ya. Kenapa? Untuk menyelamatkan seluruh kapal dan kargo. Ya, ini contoh-contoh kerusakan ataupun kerugian General Freight ya. Sementara General Expenditure ini general sacrifices ya. Sementara general expenditure ada tadi biaya penyelamatan, cost of entering and leaving the port of refuse and the cost of loading and reloading of cargo. Jadi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan, kemudian biaya di pelabuhan darurat, kemudian biaya bongkar dulu, bongkar nanti reloading lagi, ya itu masuk dalam GA expenditures ya. Ini semua masuk. Higher charges for craft lightening the vessel. Jadi membawa apa? Craft ataupun tugboat untuk mengangkut ataupun meringankan beban segala macam itu disewa untuk apa? Untuk supaya bisa diselamatkan. Intinya semua biaya penyelamat ini masuk dalam GA expenditure. Dan wages and maintenance of crew members for the extra time. Ini masuk ya. Kayak kemarin case-nya Kus, itu biaya penyelamatan ya, biaya pengamanan selama berapa bulan di tengah laut itu masuk apa masuk biaya-biaya yang dijamin ya, tapi bukan GA ya, bukan cuma GA tapi masuk dalam service apa salvage charges ya. Oke. Nah, ini dia punya persyaratan ya, general first loss ada 7 ya. 7 yang kalian bisa baca tadi secara umum tadi ya, ada bahaya nyata, kemudian eh, bahaya nyata ini membahayakan semua pihak, pemilik kargo maupun kapal, kemudian ada suatu tindakan nyata dari pemilik apa sih pemilik kapten kapal, kemudian apa lagi? Eh banyak sekali tuh ada dan harus selamat ya. Ini ada 7 hal yang kalian bisa baca di situ ya. Intinya bukan particular phrase. Nah, sama lagi nih, esensial. The loss must be direct result of the General Affairs Act. Jadi ada tindakan. Sacrifice atau expenses must be extraordinary in its nature. Jadi harus betul extraordinary. Harus ada suatu bahaya nyata yang betul-betul terlihat ya, bukan suatu bayangan saja. Sacrifice must be intentional. Jadi sacrifice memang ada intensi untuk membuang ya, bukan tadi tersapu ombak jatuh, beda ya. Kemudian must be reasonable, harus betul-betul bisa diperhitungkan dengan dipertanggungjawabkan jadi pada waktu nanti apa si siapa si eh, kapten kapal akan tanyakan ya, mana perhitungan kamu pada waktu kamu melakukan General Overseas Act ya gitu loh. Kalau kata misal ternyata si General Juster ini melihat bahwasannya kapten kapal ini bodoh ya. Dia bisa saja kayak misalnya APU plus one itu kapal yang kapal buatan Jepang ya. Itu ada kargo ya, kalau nanti coba kita lihat ya. Itu kargo dia mestinya apa? Dia mesti tidak boleh
ada badai di depan, tidak boleh dilanjutkan gitu. Dia mesti apa? Mengamankan diri, ya, mengamankan diri tidak melalui badai ya. Tapi dia kapten kapal karena mungkin waktunya sangat ketat ya, dia terobos saja tuh badai. Alhasil apa? Banyak kontainer tersebut yang jatuh ke tengah laut dan jatuh di apa di kapal ini berantakan ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat nanti kalian akan lihat bahwasannya ternyata kapten kapal pun juga bisa saja membuat kesalahan karena dia mesti berhitung benar apakah ini masuk X atau tidak. Kalau tadi itu kesalahan bodoh daripada kapten kapal yang memaksakan diri ya. Jadi itu bukan nyelak phrase ya. Nah, jadi betul-betul harus betul. It must be done in time of peril. Jadi apa? Ada bahaya yang dihadapi langsung saat itu. Ya, jadi bukan bayangan ya. Jadi memang kapten kapal itu punya tanggung jawab yang sangat besar kalau misalnya terjadi kebakaran, apa yang mesti lakukan? Kalau terjadi badai, apa yang mesti lakukan? Ya, itu otaknya mesti cepat ya. Jadi tidak bisa lemot. Jangan loading. Kalau loading kelamaan, sudah habis selesai itu ya. Kemudian apa? Ada biaya-biaya yang untuk kelestarian atau keselamatan daripada properti untuk semuanya ya. Jadi bukan any particular ya, tapi semua ya, semua. Must be result preservation part of the cargo. Jadi untuk kargo dan maupun untuk kapal ya. Common danger. Ini persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, ini saya punya itu voltage. Jadi itu sementara pada siang hari ini mengenai kerugian tadi particular freight sama general freight, kemudian apa saja, kemudian ada lagi apa lagi tadi yang service charges, kemudian ada sweat and labor. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada kalian mau tanyakan. Freddy, Ya, silakan. Saya GA ini kan seperti kontribusi antara ship owner dengan cargo owner ya Pak. ya Nah itu ada nggak aturan untuk proporsinya seperti apa Pak? tidak ada. Jadi yang paling tahu adalah General Adjuster, ya, General Affairs Adjuster, dan itu ada Maritime Law, ya kan ini akan mengkaitkan dengan tingkat kesalahan dari masing-masing dan jumlah jumlah nilai kargo yang bisa diselamatkan, ya. Jadi ada yang kargo yang dibuang. Jadi kadang-kadang begini. Jadi tadi ada terima kasih Mas Yudi ya. Katakanlah ada 1.000 kontainer di atas kapal. Mengapa yang dibuang kok yang di ujung-ujung? Mengapa kok kargo gue yang dibuang? Kok gue rugi kan gitu loh. Nah, makanya dalam polis ICC ABC itu masuk pertama adalah risk cover kan, risk cover. Kemudian yang kedua adalah general affairs. Itu masuk general affairs. Jadi kalau kata nanti misalnya kita punya polis ICCA, si perusahaan asuransi akan mengganti kerugian kargo itu sendiri dan kemudian kalau katakanlah pemilik kargo misalnya selamat ya, pemilik kargo selamat nih. Tapi kan dia diminta untuk membayar kontribusi GA. Itu masuk dalam pasal 2 ya. Maka perusahaan asuransi akan membayar kontribusi GA ya atas nama pemilik kargo yang mengasuransikan kargonya ke dia. Gitu loh. Makanya pada waktu kemarin kita punya nasabah yang di Cilacap itu, dia ada kerugian kargonya sendiri, ada kerugian kontribusi GA-nya. Maka kontribusi GA-nya dibayar juga oleh siapa? Oleh Tokyo Marine. Nah, bagaimana menghitungnya? Panjang. Dan saya pun tidak tahu. Dan saya pun juga tidak mau tahu. Kenapa? Karena ini ilmunya ya berarti ilmunya si Jenderal apa Radita Utama ya dan itu perlu tahunan dan ada namanya International Maritime Law ya dan itu eh, apa akan ada hitungannya mungkin makan 2 3 tahun bahkan mungkin lebih. Jadi gitu Mas Yudi. Saya sendiri nggak tahu bagaimana dasarnya, tapi yang pasti ada dasar hukumnya dan biasanya mungkin perlu kamu tanyakan ke Pak Guntur Tambobolon di General Affairs ya. Tapi bisa saja kita tahu tapi nggak ada gunanya juga sih. Biarkan mereka yang bekerja. Begitu Mas Yudi. Oke, ada yang lain? Silakan. Us? Halo Pak, Ya, silakan Us. Pak itu untuk klaim GA sama Jetizen sama apa beda ya Pak? Nah, kalau gini jadi JTSIN itu adalah tindakan GA ya. Jadi GA itu belum tentu JTSIN, tapi JTSIN itu adalah GA gitu ya. Ah, iya, Ya, paham ya? paham, paham, Pak. Ya, jadi JTSIN adalah salah satu tindakan GA. Tapi GA luas ya, Belum. luas. Hmm. Ya, jadi JTSIN itu adalah sacrifice, GA sacrifice yang dibuang tadi kan? Iya betul Pak. Ya, gitu ya Us ya. Thank you Us. Oke Pak, makasih Pak. Thank you. Ada yang lain? Tanto? Nggak nanya? Halo Pak Ya, Tok. Fahri Pak. Oh, Fakri, silakan Fakri. Nah, saya mau nanya nih Pak. Jadi Hmm. kita ada kasus kargonya Metrodata. Ya, jangan sebut Ya, namanya.
Oke, Iya, pengiriman barang melalui mobil box, Pak. oke, Ya, mobil box itu dia kan naik kapal ya untuk nyebrang pulau. oke. Nah, di perjalanan kapalnya itu terbakar, Pak. Ya, Nah, mengakibatkan mobil box yang ekspedisi itu terbakar lah. Kargonya klien kita pun juga habis gitu habis. loh. Oke. Jadi pertanyaan adalah, Hmm, ah, karena ada klausul konveyance untuk kapal yang mengangkut barang itu maksimal berumur 30 tahun, Pak. oke. Gitu. Hmm, Sedangkan kan yang namanya gini, Pak, kita kan sebagai pemilik barang udah memberikan kepada ekspedisi kan kita nggak tahu si ekspedisi itu betul, mau naik kapal yang umur berapa gitu ya, Pak. betul, betul. Masalah adalah umur kapal ini 34 tahun, Pak. Oke, Nah, jadi masalah untuk klaimnya ini apakah bermasalah nih, Pak? Karena oke, terkait umur kapal gitu loh, Pak. oke. Thank you, Fakri. Ya, sama halnya eh, dengan seaworthiness yang dipersyaratkan dalam ICC A, B, C ya. Bahwasanya kamu harus pakai kapal yang laik laut ya, seaworthy ya. Tapi kemudian kan kita sebagai pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada entah freight forwarders, entah transporter atau apapun kan. Kita sudah minta kepada mereka, tolong pakai kapal yang laik laut ya. Dan kemudian mungkin ada batasan maksimum 25 tahun. Ya, maksimum 25 tahun ya. Nah, kalau katakanlah misalnya kita mungkin sebagai pemilik barang akan tanya kepada pemilik kepada pengangkut ya. Saya mau tegasin, saya mau kapalnya di bawah 25 tahun. Ya, kalau kamu pakai kapal di atas 25 tahun, saya punya polis asuransi tidak bekerja dan kemudian saya akan nuntut kamu. Ya, ditegaskan tuh ya kepada pemilik apa forwarders ya. Tapi kalau seaworthiness, ya kita nggak tahu juga. Biasanya apa? Si pemilik barang itu akan diberitahukan kepada oleh siapa? Freight forwarders ya, bahwa kapal yang kami pakai adalah Laila 27 misalnya. Nama kapal yang Laila 27 ya. Nah, makanya siapa sih kita punya nasabah yang tepung terigu itu kan akan informasikan kepada siapa? Mungkin nanti Tanto ataupun saat ini si siapa? Aris ya. Ini kapal yang mau dipakai atau si Yeni. Ini kapal yang mau dipakai untuk barang gandum tersebut dari negara ini kota negara ini itu masuk gak? Biasanya apa kita checking dong, kita checking nama kapal ini usianya berapa? Oh masih masuk, berarti masih 21 tahun ya, masih di dalam register Lloyd ya, Lloyd register ya. Biasanya kita cari tahu tuh ya. Nah kemudian setelah itu udah selesai kita punya kewajiban. Tapi ternyata misalnya ternyata si siapa makanya kita punya nasabah perlu tahu tuh nama kapalnya karena batasan usianya karena ini nyangkut masalah nilai yang besar. Seandainya Tetangga sudah melepaskan kepada freight forwarders dan freight forwarders ini pakai kapal yang ternyata tidak laik laut ataupun usianya lampaui 25 tahun ya. Sepanjang nasabah tidak mengetahui hal tersebut ya. Karena namanya barang gua serahkan pada dia yang ngangkut dong ya. Gue nggak tahu menau, gue cuma taunya dia sampaikan begini. Tapi ternyata pakai kapal yang ternyata yang tua nih, ya. Itu kita bisa bisa berdalih ya bahwasannya tetangga tidak tahu. Tetangga sudah menyampaikan, saya minta tolong kapalnya usianya sekian, ya. Dengan apa? Dengan email ataupun dengan PKS-nya pada waktu mereka meminta itu ya supaya jangan sampai lewat. Tapi kalau katalah misalnya ternyata si belum belum dibuatkan begitu, ya, ya tapi kemudian si siapa si tetanggung juga nggak disampaikan itu oleh broker ataupun oleh asuransi, ya, maka si tetanggung ya bisa saja, ya, saya nggak tahu, kamu sih bayar, ya, asuransi mesti bayar. Tapi kalau kata tadi asuransi sudah memberitahu kepada broker dan broker sudah memberitahu kepada si tetanggung dan tetanggung sudah minta kepada transporter, tapi transporter miss, ya miss kan? Kalau transporternya miss, ya, ya bukan salahnya si tetanggung dong, ya. Itu kan yang penting apa? Dia udah kasih tahu, jangan pakai kapal di atas sini. Jadi ini makanya hukum subrogasi akan berjalan, ya. Dan si perusahaan asuransi harus tetap membayar kasus kebakaran ini sepanjang memang si tetanggung sudah menginformasikan kepada apa transporter bahwa tolong pakai kapal yang usia sekian ya dan kemudian tapi kalau transporternya ataupun pemilik forwarder sini ataupun siapapun pemilik mobil ini memakai kapal yang berbeda ya jangan salahkan si tetanggung dong ya tetanggung sudah menyampaikan sudah berusaha tapi kan namanya yang apa yang menyewa kapal ataupun yang membawa barang tersebut kan bukan si
si tertanggung kan itu. Jadi itu dalam konteks ini ya kita tetap bisa bisa fight ya kepada perusahaan asuransi sepanjang tadi tertanggung memang sudah berupaya untuk melakukan hal tersebut gitu. Begitu, Fahri. Baik Pak, terima kasih Pak. Thank you. Ada yang mau bertanya lagi? Tanto? Pak, saya Pak. Siapa? Tanto atau Linda? Linda apa Yudi? Oke, Yudi, Yudi Yudi Pak. ganti Linda. Silakan. Ah, kalau ada kejadian apa namanya kapal terbakar yang tadi Ya, mesinnya terbakar, ya. kemudian kargonya itu kargo milik klien itu Mm, ada di belakang, jauh dari mesin. oke. Kebetulan kargonya ini adalah makanan biskuit. Ya. Makanan biskuit. Nah, karena untuk menyelamatkan si kapal ini, dia memerlukan waktu yang panjang Mm, sehingga si kargo yang biskuit tadi menjadi delay, Pak, nyampe ke penerima barang. oke. Sehingga si biskuit itu jadi melempem, jadi Oke. si kadar airnya jadi bertambah. Nah, itu Oke. kasus seperti itu bisa diklaimkan di Marine Cargo Insurance nggak, Pak? Oke. Kamu baca description-nya tuh, description 5 ya. Ya, jadi itu ada namanya pengecualian terkait dengan delay. Ya, delay whatsoever, apapun itu penyebabnya, walaupun disebabkan oleh risiko yang dijamin, misalnya kata tadi, terbakar kan, kebakaran kan dijamin sebetulnya kan, tapi mengakibatkan delay. Nah, delay ini tidak dijamin. Ya, kalau kargonya tersebut kena asap, rusak, ya, ataupun kena semprot air, rusak, itu baru dijamin. Tapi kalau katakanlah delay karena kebakaran, itu kan dijamin ya. Kemudian misalnya contoh lagi ya, kapal tersebut berlindung tadi ya. Tadi yang saya bilang ada IPUF Plus Iwan ya, yang kapal Jepang tersebut dia berlindung di kata taifunnya depan, badai depan, dia berlindung di pulau ya, menyingkir dia, menyingkir kan? Itu kan taifun tersebut apa? Adalah apa? Dijamin kan badai kan? Badai depan dijamin. Kalau dia terobos dijamin. Tapi karena dia berlindung ya, ini ada delay pengiriman barang kan, delay nih ya. Delay katakanlah misalnya bisa 3 4 hari atau lebih seminggu ya. Nah, delay nggak dijamin ya. Padahal penyebabnya apa? Topan kan, karena dia berlindung kan. Itu itu delay itu yang saya pikir menjadi suatu momok ya buat kita semua. Karena dalam klausula ACC IBC itu kalian lihat pasal 5 itu ada delay whatsoever tidak dijamin. Begitu, Mas Yudi. Oke, Pak, makasih, Pak. Thank you. Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Pak, tanya Pak. Silakan, Tok. Ini tahu deh terkait kargo atau enggak ya. Jadi gini Pak, kalau ada tertanggung nih beli barang lewat trader Pak. Mm-mm. Nah itu biasanya perlu nggak ada masukin QQ trader plus tertanggung di nama Oke, tertanggungnya Pak. oke. Sama satu lagi, kalau sudah sampai ke gudang nih, misalnya dia beli jagung lewat trader, udah sampai Mm, gudang, apakah nama tradernya juga masih harus di QQ-kan juga Pak? oke, Gitu. oke. Thank you, Tok. Jadi ini yang saya sampaikan kepada kalian terkait dengan masalah eh, pemasaran bisnis kargo ini ya. Kalian bisa jual kepada pihak pemilik barang, kepada pihak forwarders, ya, kepada pihak trading company, importir, eksportir. Itu kalian bisa tawarkan kepada mereka semua karena mereka yang bisa menjadi bagian yang terlibat di situ ya. Nah, kalau tadi misalnya Tanto sampaikan pemilik barangnya ya dia beli dari trading company ya trader trading company. Nah kemudian eh, bagaimana? Tentunya kepemilikannya sudah menjadi pemilik barang dong yang sudah bayar kan. Nah tapi trading company ini apa fungsinya lagi? Apakah dia cuma menyerahkan barangnya ke si pemilik barang di tempat tertentu atau bagaimana? Makanya lihat lagi attachmentnya ya. Kalau tadi misalnya saya membeli barang dari Tanto ya, saya misalnya membeli apalah 1.000 ayam, 1.000 ayam Tanto, saya beli ayam 1.000. Tapi kemudian kamu sebagai penjual ya wajib mengantarkan ayam saya ke Bali.
Ya, kembali ke sana. Jadi apa? Tanto sebagai apa saat itu? Bukan sebagai trading company lagi, tapi sebagai apa? Sebagai transporter atau sebagai apapun ya. Intinya pemilik barang siapa? Pemilik barangnya kan saya. Pemilik barang saya. Jadi Tanto sebagai apa? Bukan sebagai transporter, tapi dia sebagai mungkin shipper, ya, sebagai shipper yang mengirim barang. Entah Tanto tuh nyewa mobil ataupun serahkan barang tersebut kepada pihak forwarders ataupun transporter, saya nggak tahu juga. Coba cek lagi ya. Kalau kata misalnya tadi Tanto yang membawa mobil tersebut langsung ke Bali, jadi Tanto sebagai sebagai penjual, ya, sebagai transporter juga. Oke. Nah, sehingga apa? Kalau supaya untuk menghilangkan jangan sampai nanti ada subrogasi, ya, maka kalian harus menyebutkan nama tertanggung tersebut adalah nama forwarders, ya, ataupun trading tadi, ya, QQ nama pemilik barang. Ini yang saya selalu pakai pada waktu saya jualan di Antara kepada forwarders, ya. Apapun nama forwarder. Jadi nama forwardersnya QQ nama pemilik barang. Sehingga forwarder tersebut bisa menawarkan asuransi, ya, kepada seluruh nasabahnya dia. Jadi one stop shop apa service, ya, one stop service. Kemudian supaya dia tidak kena subrogasi. Kalau nama tertanggungnya disebut situ nama forwarders QQ nama pemilik barang kan dia sebagai tertanggung juga kan. Bagaimana mungkin perusahaan asuransi membayar ke tertanggung tapi dia nuntut tertanggung itu akan hilang dia punya hak subrogasi. Makanya waiver of subrogation, ya, itu satu hal ya supaya melindungi forwarders dari tuntutan subrogasi. Yang kedua ada supaya si forwarder tersebut bisa memberikan servis tambahan kepada tertanggung, ya, kepada pemilik barang yang dia layani, ya, itu servis tambahan. Yang ketiga mungkin kita bisa berbagi komisi kepada forwarder tersebut, ya, katakanlah kita dapat berapa, dia mau markup sekian, kita berikan kesempatan markup sekian, ataupun dari bagian komisi kita kasih ke dia, sehingga apa, ada tambahan fee based income buat dia. Jadi ada tiga kelebihan yang katakanlah penutupan asuransinya melalui forwarders, ya, sehingga dia tadi tidak dituntut, kemudian dia one stop service sehingga nasabahnya lebih puas, kemudian dia bisa mendapatkan income tambahan. Nah, tadi Tanto sampaikan dia trading company apa sebagai forwarders atau sebagai transporter. Kalau dia sebagai transporter juga sekaligus, bukan bukan orang lain yang mengangkut, ya, maka mesti disebutkan dia sebagai transporter mengangkut QQ nama pemilik barang. Tapi kalau dia sebagai shipper dia menyerahkan kepada pihak lain untuk mengangkut, maka 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 dia sudah tidak lagi punya kepentingan karena pemilik barangnya dia cuma membantu membantu pemilik barang yang membeli barangnya dia untuk mengirimkan dari tempat yang dia beli sampai ke tempat yang dia tuju. Jadi si trading 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 company ini, ya, sudah tidak punya kepentingan lagi, dia hanya apa? Sebagai pembantu, membantu mengirimkan barangnya pembeli tersebut untuk diserahkan kepada transporter untuk dibawa ke tempat yang mau dituju. Begitu, Tanto. Oke Pak, nanti diskusi lagi deh Pak. Ya, jadi memang perlu diverifikasi peran dan fungsinya, ya, supaya kita bisa menetapkan nama tertanggung tersebut dengan tepat, dengan benar, ya. Makanya know your customer tersebut tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah semudah katakanlah kita cuma baca STNK. Wah, nama Bapak siapa? Nama STNK siapa? Ternyata beda. Ya sudah, kalau Bapak pembeli berarti nama Bapak QQ nama STNK. Bukan itu saja. Kalau kita misalnya kita nyewa rumah, nyewa bangunan, berarti Bapak sebagai penyewa mana buktinya? Kopi kontraknya. Ya, nama pemilik siapa? Mana segala macam. Kita mesti verifikasi dokumen. Nah, di sini juga sama kargo, ya. Tapi kalau kata misalnya kargo kargo pada umumnya, ya, kita membeli barang, ya, dari pihak seller. Nah, nama kita saja disebutkan. Nama kita saja sebagai pembeli, ya, disebutkan. Kemudian suatu ketika barang tersebut kita bisa saja jual ke tempat orang lain selama dalam perjalanan kapal tersebut. Kita bisa jual. Makanya dalam asuransi pengangkutan barang itu, ya, perpindahan kepemilikan, ya, ataupun insolvent trust, ya, itu tidak ada masalah dan tidak membatalkan polis tersebut, ya. Ya, tidak membatalkan polis tersebut. Dan kemudian pada waktu dalam kargo tersebut pembuktian insolvent trust harus dapat dilakukan pada saat terjadi klaim, ya, bukan pada saat inception. Bisa saja nasabah tersebut tidak tercantum namanya dalam polis, bisa saja namanya tidak tercantum dalam polis, tapi dialah sebagai pemilik barang, ya, dengan memiliki BL, memiliki invoice, memiliki packing list, memiliki polis asuransi dan dokumen lain. Inilah. Jadi nama tertanggung bisa saja berbeda, ya. Toh saya sampaikan kepada Tanto sama teman-teman yang lain. Bisa saja nama tertanggung dalam polis asuransi kargo itu berbeda dengan nama yang mengajukan klaim. Ya, itu bisa. Ya, sepanjang apa?
si nama yang mengajukan klaim tersebut dia memiliki dokumen kepemilikan, ya, dan perusahaan asuransi tidak boleh menolak, ya, bila mana nama yang mengajukan klaim itu berbeda dengan nama yang tercantum dalam polis asuransi. Itu sifatnya polis kargo. Ya, kalau dalam asuransi jiwa, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu harus ada pada saat inception, pada saat penutupan asuransi. Ya, kalau misalnya ternyata dia sudah bercerai, ya, tetap perusahaan asuransi harus membayar nama ahli waris yang tercantum dalam polis asuransi, karena dialah yang tercantum dan dialah yang memiliki kepentingan pada saat polis tersebut dibuat inception. Ya, jadi berbeda kalau kargo pada saat terjadi klaim, sementara kalau asuransi jiwa pada saat inception. Sementara asuransi umum pada lainnya, ya, properti kendaraan itu pada tengah-tengah. Harus ada pada saat inception maupun pada saat terjadi klaim. Ya, begitu penjelasannya Tanto. Sementara untuk sederhana nanti kalau kita ketemu lagi, kita bisa ngobrol mengenai hal tersebut. Kalau misalnya kamu masih perlu nanya, silakan. Ya, makasih Pak. Makasih. Oke teman-teman, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan jam 8:30 sampai 9:30 ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu dan kemudian terus semangat ya. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Jumpa, Oke, Pak. bye-bye. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat, Ya, Pak. makasih.